Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Saya Muhammad Ihsan Hadi Tanoyo, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama, tentukanlah satu kompetensi dasar di salah satu mata pelajaran di sekolah menengah kejuruan di ranah pendidikan teknik bangunan. Di sini saya mengambil contoh kompetensi dasar menggambar bentuk bidang dan bentuk 3 dimensi pada sekolah menengah kejuruan Negeri 3 Metro. Program studi keahlian teknik bangunan, kompetensi keahlian teknik bangunan, kelas 10 semester 1. Identitas mata pelajaran, nama sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Metro, program studi keahlian teknik bangunan, kompetensi keahlian teknik gambar bangunan, kelas atau semester kelas 10 semester 1, alokasi waktu 1 kali pertemuan, 6 kali 45 menit pertemuan ke-6, standar kompetensinya yaitu menerapkan dasar-dasar gambar teknik. Kompetensi dasarnya menggambar bentuk bidang dan bentuk bidang 3 dimensi. Selanjutnya, kemudian buatlah analisis isi atau konten dari mata pelajaran tersebut. Pada mata pelajaran tersebut, kompetensi belajar ini indikator pencapaian kompetensi dasar sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjelaskan bentuk bidang. Yang kedua, menjelaskan bentuk 3 dimensi. Yang ketiga, menguraikan macam-macam bentuk bidang dan bentuk 3 dimensi. Yang keempat, membuat gambar bentuk bidang dan bentuk 3 dimensi. Tujuan dari mata pelajaran ini yaitu kompetensi dasar menggambar bentuk bidang dan bentuk 3 dimensi yaitu 1. Memahami macam-macam bentuk bidang. Yang kedua, memahami macam-macam bentuk bidang 3 dimensi. Yang ketiga, memahami letak gambar pada media gambar dengan benar. Yang keempat, menggambar macam-macam bentuk bidang dan bentuk 3 dimensi. Berdasarkan analisis isi tersebut, tentukan strategi atau model pembelajaran yang cocok pada mata pelajaran tersebut. Di sini saya mengambil project-based learning. Project-based learning merupakan suatu pendekatan pengajaran yang dikembangkan berdasarkan prinsip konstruktif dan problem solving, inquiry research, integrated studies, dan refleksinya, yang menekankan pada aspek kajian teoritis dan aplikasinya. Pembelajaran menggunakan metode project-based learning, siswa mengembangkan suatu proyek baik secara individu ataupun secara kelompok untuk menghasilkan suatu produk. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik terdorong lebih aktif dalam belajar. Guru hanya sebagai fasilitator mengevaluasi produk hasil kerja peserta didik yang ditampilkan dalam hasil proyeknya yang dikerjakan, sehingga menghasilkan produk nyata dalam yang dapat mendorong kreativitas siswa agar mampu berpikir secara kritis dalam menganalisa faktor dalam konsep masalah ekonomi yang ada. Dalam kompetensi dasar ini, peserta didik diajarkan untuk memahami bentuk bidang, bentuk 3 dimensinya, dan bagaimana cara menggunakannya. Hal tersebut sesuai dengan strategi pembelajaran berbasis proyek. Guru dapat memberikan contoh soal agar peserta didik dapat berlatih dan menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Setelah itu, guru mengevaluasi terhadap apa yang dikerjakan oleh peserta didik. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik model pembelajaran project-based learning, yaitu menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan mencari informasi untuk melakukan investigasi, menarik kesimpulan, serta menghasilkan suatu produk. Selanjutnya, kemukakan alasan dan argumen Anda disertai data dan fakta berdasarkan hasil riset.
hasil riset. Ya, mengapa saya memilih model pembelajaran project-based learning? Karena pembelajaran tersebut sangat cocok untuk diterapkan kompetensi dasar menggambar bentuk bidang dan bentuk 3 dimensi. Di sini saya mengutip pada Jurnal Peningkatan Kompetensi Psikomotorik siswa melalui model pembelajaran project-based learning di SMK Negeri 5 Padang. Pada jurnal tersebut, didapatkan penerapan model pembelajaran project-based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa di ranah psikomotor, di mana berdasarkan hasil pengamatan yang menggunakan rubrik penilaian kinerja pada siklus 1, telah terjadi peningkatan hasil belajar siswa jika dibandingkan dengan hasil belajar dengan metode sebelumnya. Kemudian, peningkatan hasil belajar siswa tersebut membaik pada siklus kedua setelah dilakukan beberapa penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Siswa tampak lebih semangat dan berperan aktif pada proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Pada jurnal penerapan model pembelajaran project-based learning untuk meningkatkan hasil belajar dan kreativitas siswa kelas 3, Sekolah Dasar Negeri Sidorejo Lor 01 Salatiga mendapatkan hasil belajar penggunaan model metode project-based learning dapat meningkatkan hasil belajar dan kreativitas siswa kelas 3, Sekolah Dasar Negeri Sidorejo Lor 01 Salatiga. Pada semester 2 tahun belajar 2018-2019, hal ini terlihat pada peningkatan hasil belajar siswa, yakni pada prasiklus ketuntasan belajar siswa sebesar 46%, lalu meningkat sebesar 72% pada siklus pertama, dan meningkat lagi pada siklus kedua sebesar 92% ketuntasan belajar siswa. Selain pada hasil belajar kreativitas siswa, setiap pertemuan mengalami peningkatan, yang pada awalnya sebesar 27% pada siklus pertama, meningkat menjadi 50% pada pertemuan pertama siklus 1, meningkat kembali 51% pada pertemuan kedua. Dan pada siklus 2, kreativitas siswa menjadi 80% pertemuan 1, meningkat menjadi 90% pada pertemuan 2 siklus 2. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran project-based learning dapat meningkatkan kreativitas siswa dan pemahaman siswa. Ya, dari sini saya mengambil beberapa jurnal, yaitu jurnal Direktorat SMK tahun 2017 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar SMK kompetensi keahlian desain permodalan dan informasi bangunan. Selanjutnya mengambil jurnal peningkatan kompetensi psikomotor siswa melalui model pembelajaran project-based learning di SMK 5 Padang. Selanjutnya, proceeding seminar nasional 9 Mei 2015 tentang penerapan model pembelajaran project-based learning untuk meningkatkan kreativitas siswa pada materi konsep masalah ekonomi. Selanjutnya, pengembangan model project-based learning dalam pembelajaran sejarah. Terus implikasi project-based learning. Selanjutnya ada menggunakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar. Ya. Sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.